Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak semua. Ya, kita ketemu kembali ya di pembelajaran matematika. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun melalui daring ya. Anak-anak, untuk kali ini kita akan melanjutkan masih tentang segi empat ya. Tetapi yang akan kita bahas itu adalah ini, mengaitkan rumus keliling dan luas segi empat, yaitu trapesium, ya, trapesium, kemudian belah ketupat, dan layang-layang. Yang kemarin kita bahas adalah apa anak-anak? Persegi, persegi panjang, dan jajar genjang. Ya, yang kemarin kita bahas. Nah, sekarang kita lanjutkan pada trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Ya, nanti kita akan bahas tentang sifat-sifat keliling maupun luas bangun datar tersebut. Ya, anak-anak, ya, ini yang pertama itu adalah trapesium. Masih ingat enggak bangun trapesium? Bangun trapesium seperti apa? Dulu di SD sudah pernah mempelajari hal ini ya. Trapesium itu segi empat yang terdapat dua sisi yang sejajar. Seperti ini ya. Nih. Ini misalnya ini ada sisi yang sejajarnya ini. Nah, AB dan DC ini namanya sejajar. Kemudian yang ini juga AB dan BC, AB dan DC ya, ini juga sejajar. Lah itu namanya trapesium, segi empat yang memiliki sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Nah, ada beberapa macam trapesium, yaitu trapesium sembarang, trapesium siku-siku, dan trapesium sama kaki. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini yang pertama ini adalah trapesium sembarang. Ini ya. Sembarang itu artinya tidak siku-siku, tidak sama kaki ya, tapi sembarang. Kemudian yang ini, nah yang ini namanya trapesium siku-siku. Kenapa trapesium siku-siku? Karena ini terdapat dua sudut siku-siku. Ini ya. Nah, ini ya, ini ada sudutnya siku-siku dan ini. Nah, itu namanya trapesium siku-siku. Kemudian berikutnya adalah trapesium sama kaki. Ya, kenapa sama kaki? Karena ini kakinya sama panjang, yaitu ini BC dan AD. Nah, ini panjangnya sama. Maka ini namanya trapesium sama kaki. Ya. Nah, kita lihat sifat-sifat trapesium ya. Sifat-sifat trapesium. Yang pertama, memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Contohnya ini ya. Memiliki 4 sisi. Sisi apa saja? AB ya, AB. Kemudian BC. Ini ya. Kemudian DC dan AD. Nah, jadi dia memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Mana titik sudutnya? Ini 1, 2,
3, 4. Nah, ada 4 titik sudut. Ya. Berikutnya memiliki sepasang sisi yang sejajar tapi tidak sama panjang. Memiliki sepasang sisi. Ini tadi kan seperti ciri trapesium tadi ya. Yaitu sepasang sisi yang sejajar, yaitu AB dan DC. Nah, ini memiliki sepasang sisi yang sejajar. Kemudian memiliki sudut di antara sisi sejajarnya sebesar 180 derajat. Maksudnya apa? Ini. Sudut A dengan sudut D itu kalau ditambahkan 180 derajat. Demikian juga dengan sudut B ditambah sudut C itu hasilnya juga 180 derajat. Ya. Misalnya kalau sudut A-nya ya, misalnya sudut A-nya 60 derajat misalnya. Ditanyakan berapakah besar sudut D. Maka kalau ini tadi 60 derajat, ya berarti yang ini supaya 180 derajat berarti berapa sudut B-nya? Sudut D-nya 120 derajat. Ya. Karena jumlah sudut A dan sudut D 180 derajat. Demikian pula juga jumlah sudut B dengan sudut C itu juga 180 derajat. Ya, itu adalah sifat-sifat trapesium. Kita lanjutkan sekarang, keliling dan luas trapesium. Ya. Kalau keliling, ya, keliling trapesium namanya saja keliling, berarti kita tinggal menambah-nambahkan sisi-sisi yang mengelilingi. Jadi kelilingnya adalah sisi ini, AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Ya. Kalau luas itu adalah di sini ya, setengah kali AB ditambah CD. AB ditambah CD ini siapa? AB ditambah CD itu adalah sisi yang sejajar. Artinya luas trapesium itu sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Nah, jadi misalnya ini, maka luasnya adalah setengah kali AB ditambah CD kali T. Ya, T itu adalah tinggi, tingginya ini. Nah, ini tingginya ya. Yang namanya tinggi itu harus tegak lurus. Ya. Jadi sekali lagi tadi kalau keliling itu kita tinggal menambahkan sisi-sisi yang mengelilinginya. Nah, luasnya itu adalah setengah kali jumlah sisi sejajar AB ditambah CD dikalikan tinggi. Itu adalah trapesium. Ya. Kita lanjutkan sekarang yang belah ketupat. Masih ingatkah bangun belah ketupat? Namanya belah ketupat itu berarti ini ya, seperti ketupat dibelah ini. Ini bangun belah ketupat. Ya. Belah ketupat bangunnya seperti ini. Kita semak ciri-ciri dari belah ketupat itu apa? Ya, coba kita lihat. Yang pertama, belah ketupat itu memiliki ciri semua sisinya sama panjang. Semua sisinya sama panjang. Sisinya ada 4 kan? Nah, sisinya itu berarti ini. AB dengan AD
dengan BC dengan CD itu sama panjang. Ya, semua sisinya sama panjang. Yang kedua, kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri. Mana yang dimaksud diagonal? Kedua diagonalnya itu berarti ini. AC dan BD. Ini saling berpotongan tegak lurus. Ini saling berpotongan tegak lurus. Ya, itu adalah dan merupakan sumbu simetri. Kalau sumbu simetri itu artinya panjang ini, kalau ini titik O, ya, maka panjang AO sama dengan panjang CO. Kemudian panjang BO sama dengan panjang DO. Ya, itu kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri. Kemudian kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus belah ketupat. Kemudian sisi-sisinya adalah sama panjang. Itu adalah ciri-ciri dari bangun belah ketupat. Nah, sekarang kelilingnya. Ya. Keliling. Tadi sudah Bu Sukma katakan bahwa yang namanya keliling itu adalah penjumlahan dari sisi-sisi yang mengelilingi. Ya, penjumlahan dari sisi-sisi yang mengelilingi. Maka untuk mencari keliling belah ketupat, karena tadi panjang sisinya semuanya sama, maka keliling belah ketupat adalah 4 kali S atau 4 kali sisi. Ya. Kemudian luasnya itu adalah setengah kali D1 kali D2. D1 dengan D2 itu apa anak-anak? D1 dengan D2 itu adalah diagonal. Jadi luasnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Sehingga kalau kita tengok bangunnya, maka luasnya ini adalah setengah kali diagonal 1 berarti kan AC boleh, BD boleh ya. Kali AC kali BD ya, kalian ini diagonal yang ini BD. Nah, itu adalah rumus luas. Luas belah ketupat adalah setengah kali AC kali BD. Ya. Bagaimana anak-anak? Kita sudah sampai pada belah ketupat. Berikutnya adalah layang-layang. Nah, ini yang sering main layang-layang. Ya. Sering main layang-layang ya. Tentunya tahu bagaimana bangun layang-layang. Ini seperti ini. Ya, bangun layang-layang seperti ini ya. Oke. Nah, bangun layang-layang, apa ciri-cirinya? Yang pertama, ini ciri-cirinya ini. Ya, ini. Sepasang sisinya sama panjang. Sepasang sisinya sama panjang. Berarti kalau ini itu yang sama panjang itu adalah ini ya. AD sama dengan AB. Artinya sisi-sisi yang berdekatan sama panjang. Kemudian yang kedua CD sama dengan BC. Itu adalah ciri-ciri layang-layang. Kemudian ciri yang kedua apa lagi? Ini kalau kita lihat gambarnya. Kamu perhatikan diagonalnya. Bagaimana ini diagonalnya? Yang namanya diagonal itu adalah ini. AC dan BD.
Kita lihat ini garis AC dan BD ini saling berpotongan tegak lurus. Dia membentuk sudut siku-siku. Ya. Kemudian apalagi? Ya, apalagi nih. Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Ya. Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Coba kira-kira ini yang merupakan sumbu simetri diagonal apa? Apakah diagonal AC? Apakah diagonal BD yang merupakan sumbu simetri? Yang namanya sumbu simetri itu dia membagi menjadi 2 sama besar. Mana yang merupakan sumbu simetri? Ya. Dalam gambar ini, pada gambar ini yang merupakan sumbu simetri adalah siapa? AC ya, AC. Karena AC membagi BD menjadi 2 sama panjang. Ini. DO dengan BO itu sama. Ya. Sehingga dikatakan bahwa diagonal AC di sini merupakan sumbu simetri dan dia juga membagi layang-layang ini menjadi 2 sama besar ya. Jadi ini. Nah, dengan yang saya arsir dengan yang tidak saya arsir itu kan sama besar. Maka dikatakan bahwa sumbu simetrinya ini adalah diagonal AC. Ya. Kemudian dapat menempati bingkainya dengan 2 cara. Menempati bingkai dengan 2 cara itu artinya kalau ini bangunnya ya ditempatkan pada bingkai tahu ya, seperti bingkai foto itu, maka ada 2 cara. Ya, satu ini ya. Yang kedua dibalik menurut sumbu simetrinya tadi. Jadi misalnya ini dibalik ke sini ya. Nah, ini nanti kan B menempati D, D menempati B. Nah, ini dia juga bisa menempati bingkainya kembali, sehingga bisa menempati bingkainya dengan 2 cara. Ya. Kemudian keliling dan luasnya sama seperti tadi. Yang namanya keliling itu adalah jumlah dari seluruh sisi-sisinya. Berarti kita tinggal menjumlahkan sisi-sisi yang mengelilingi ya. AB ditambah AD ditambah DC ditambah BC. Ya, itu keliling. Kemudian luasnya, karena layang-layang itu seperti belah ketupat, maka luasnya, rumus luasnya adalah seperti luas belah ketupat. Apa tadi rumus luas belah ketupat? Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Atau setengah kali AC kali BD. Itu adalah rumus luas layang-layang. Ya. Coba anak-anak kita ulangi kembali ya. Mulai dari kita ingat rumus keliling dan luasnya. Kita mulai dari trapesium. Trapesium tadi kelilingnya adalah apa? Jumlah seluruh sisi-sisinya ya. Jadi kalau misalnya ini, ini ya berarti nanti sisi ini AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD itu keliling. Rumus luas apa tadi? Luasnya adalah setengah kali jumlah sisi sejajar. Dalam hal ini sisi sejajarnya adalah AB ditambah DC kali tinggi. Ya, itu luas. Kemudian yang kedua belah ketupat. Apa rumus ini gambarnya? Ya. Apa rumus belah ketupat, keliling belah ketupat? Tadi adalah apa? Karena belah ketupat itu semua sisinya itu sama, maka kelilingnya sama dengan keliling persegi, yaitu apa?
4 kali sisi. Ya. Sedangkan luasnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Pada gambar ini berarti setengah kali AC kali BD. Ya, jangan lupa setengah kali AC kali BD. Kemudian layang-layang kelilingnya adalah sama seperti tadi, dijumlahkan aja sisi-sisi yang mengelilinginya. Jadi seperti tadi AB ditambah AD ditambah CD ditambah BC, ini keliling. Kemudian luasnya sama seperti luas belah ketupat, yaitu apa tadi? Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Berarti pada gambar ini setengah kali AC kali BD. Ya. Itu anak-anak untuk rumus keliling dan luas bangun segi 4, yaitu trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Ya. Nah, ini nanti mohon bisa diputar berulang-ulang supaya kalian bisa paham, ya. Setelah itu nanti bisa mengerjakan latihan dari buku paket. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Kalian bisa cari informasi lagi di internet ada, di buku paket ada ya, buku paketnya mohon dibaca. Kemudian nanti dipelajari dan dikerjakan latihannya. Ya, demikian anak-anak untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.